Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang sentimen terbaru Bitcoin dan pergerakan Bitcoin seperti apa ya teman-teman ya, untuk update terkininya. Oke, jadi langsung aja di CoinMarketCap seperti biasa ya. Jadi untuk price harganya untuk Bitcoin itu mengalami sedikit sekali kenaikan di 24 jam terakhirnya, di 7 hari terakhir itu 3,8%-an. Ya, jadi mengakibatkan ya altcoin ada yang naik, ada yang turun ya. Jadi memang kalau naik sekitar 1, 2, 3%, turunnya juga 1, 2, 3, 4, 5% ya teman-teman. Kecuali ETH di 7 hari terakhirnya memang dia mengalami kenaikan karena udah indikasi breakout ya guys ya dari downtrendnya si ETH. Ya, jadi next sentimen positif yang pertama pengen saya bahas yaitu adalah dari SoftBank kucurkan dana sebesar 2,9 triliun untuk bursa kripto di Meksiko ya guys ya. Ini beritanya itu tanggal 1 Juli ya teman-teman di 2021. SoftBank Group ya juga berada di balik Alibaba Group mengucurkan dana investasi ya setara 2,9 triliun untuk bursa kripto Meksiko Mercado Bitcoin ya teman-teman ya. Ini dari sang CEO-nya SoftBank-nya tuh ya, pernah rugi 130 juta US dollar ya di investasi pada Bitcoin di 2019 silam ya. Kemudian dia mengucurkan dana lagi. Berarti memang di sini ada indikasi apa teman-teman? Ada indikasi memang dia melihat bisa cuan lagi peluangnya di tahun ini ya teman-teman di Bitcoin. Makanya dia bisa mengucurkan dana lagi nih sekitar 2,9 triliun untuk bursa kripto di Meksiko ya. Jadi ini semakin menambah istilahnya apa ya? Keyakinan ya kalau misalkan memang untuk market kripto ini kita masih bisa lanjut buluran lagi ya, untuk di tahun ini masih sampai akhir tahun gitu masih bisa lanjut lagi. Kalau misalkan kita melihat dari histori ya buluran yang sebelumnya, memang di bulan Juli itu ya, Juli Agustus itu memang sudah mulai nanjak perlahan ya, baru nanti nanjaknya mulai kenceng sampai akhir tahun ya. Kemudian ya sekitaran Desember atau Januari dia udah mulai tanda-tanda untuk ngedam kembali, untuk masuk ke bearish year ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan salah satu indikasi ya atau info bagus juga ya buat kita yang main di kripto ya guys ya. Kemudian next kita mau lihat pergerakan dari harga Bitcoin ya teman-teman. Jadi di Bitcoin ini kali ini saya pakai dari Indodax karena kemarin itu banyak yang request, "Bang, coba sekali-kali bahas Bitcoinnya pakai Indodax." Ya udah. Jadi Bitcoin ini bikin pattern lebih ke arah falling wedge ya guys ya. Lebih ke arah falling wedge. Dia lebih masuk gitu ya untuk pergerakan si Bitcoin ini. Jadi memang untuk kita lebih berharap kalau misalkan dari pattern falling wedge itu biasanya lebih mengarah ke breakout ke atas ya. Nah, kenaikannya sampai berapa Bang ya? Kalau misalkan kita ambil range kenaikannya itu, ini kisarannya ya guys ya. Kisarannya sampai sini nih. Area hijau yang saya tandain ini guys ya. Itu sekitaran rupiahnya itu sekitar 640 juta sampai 700 jutaan ya, kurang lebih sekitar itu. Kalau misalkan di dolarin itu sekitarnya 42 sampai 43 ribuan dolar ya teman-teman ya untuk si Bitcoinnya sendiri. Yaitu kemungkinan kalau misalkan dia mengalami breakout ya guys ya. Lalu kalau misalkan dia breakdown ya guys ya, itu adalah yang cukup berbahaya. Kita bakalan bertemu lagi dia di area warna kuning ini sekitaran 18 juta ya teman-teman, sampai 450 jutaan. Itu sekitaran itu kita bakalan bertemu dia, yang tentunya itu ada di support ya teman-teman, adalah support terkuatnya Bitcoin. Kalau di dolarin itu sekitar 28.000 dolar sampai 30.000 dolar ya. Itu bakalan kita bertemu lagi di daerah ini. Kita bakal jumpa lagi dia retest lagi kalau misalkan dia mengarah ke bawah gitu teman-teman, atau breakdown ya guys ya. Tentu kita nggak ada yang mau ini terjadi ya teman-teman ya. Ya, kita masih berharap aja dia bermain di sekitaran sini ya, sekitaran ya 440 jutaan ya sampai 490 jutaan ya. Kemudian kita berharap dia breakout dari falling wedge ini. Tapi kalau hal lain yang pengen saya info juga, kalau misalkan dari RSI-nya dia membentuk seperti higher low ya guys ya. Dari RSI-nya dia membentuk higher low, kemudian dari price action-nya itu ngebentuk seperti lower low. Jadi di sini ada indikasi bullish ya guys ya. Jadi memang lebih mengarah untuk si Bitcoin ini bisa breakout. Jadi dorongan untuk breakout itu lebih kencang. Kemudian disupport juga sama bacaan MACD yang sudah mau golden cross di sini ya. Ini
saya pakai time frame 4 jam ya. Jadi memang bukannya lebih luas lagi ya. Time frame 4 jam. Ya teman-teman, jadi memang ada indikasi untuk Bitcoin itu bakalan mencoba menembus resist di sini sekitar 507 juta. Ya, ketika dia bisa menembus resistnya, ya kita berharap memang dia breakout ke arah sekitar 630 jutaan sampai 700 juta. Ya, arah breakoutnya ke arah situ mengalami kenaikannya. Ya, kemudian di daerah hijau ini dia ngetes resistnya kembali ya teman-teman ya. Karena memang di area hijau ini kalau di dolarin itu sekitar 42.000 sampai 43.000 dolar ya. Jadi dia harus mencoba melewati resist terkuatnya kembali ketika dia ini breakout mengarah ke sini. Lalu ini harapan kita dia bisa ngebreak juga ya guys ya. Jadi ini adalah pergerakan Bitcoin terbaru ya teman-teman. Ini adalah yang kita harapkan. Tapi kita juga harus tahu kalau misalkan long weekend di luar sana ya teman-teman ya. Di Amerika sana kan tanggal itu hari besar ya, tanggal 4. Kemudian tanggal 5-nya masih libur, masih tanggal merah. Jadi di kita itu ya hari Minggu dan hari Seninnya itu ya kemungkinan besar itu masih ada indikasi penurunan gitu ya guys ya. Itu ada indikasi. Tapi kalau misalkan kita lihat dari technical analisisnya ini lebih mengarah untuk dia potensinya breakout ya guys ya. Jadi memang di sini itu istilahnya masih belum pasti, tapi mengarah persentase lebih besar untuk ke arah breakout ya guys ya. Jadi kita masih menunggu, semoga Bitcoin ini breakout ya, seperti harapan kita semua. Jadi nanti mengakibatkan altcoin ini bisa mengalami kenaikan juga ya, karena ditunjang sama Bitcoin yang breakout. Jadi untuk yang lebih mau aman, main aman ya, masih wait and see saja ya teman-teman. Masih bisa kemungkinan serok ya, serok. Sekarang scalping tipis aja ya, tipis banget lah ya teman-teman. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia setelah breakout ya guys ya, breakout baru bisa lanjut cicil, itu pilihan pertama. Atau memang waktu dia breakdown ya udah bisa cicil juga ya teman-teman. Jadi mendapatkan harga lebih murah, apalagi untuk altcoinnya. Jadi keputusan masih di tangan kalian ya. Mau nunggu, mau beli sekarang kek, mau cicil beli sekarang kek, atau nunggu waktu breakout, atau nunggu ketika dia bahkan jika breakdown gitu ya guys ya, untuk cicil beberapa koin andalan kalian gitu ya, atau favorit kalian. Entah ini banyaklah koin-koin bagus ya teman-teman yang sering saya info, kemarin juga ada saya info ya, ataupun di market Indodax juga ini ada 100-an koin guys ya, bisa kalian cicil belinya bebas aja, mau sekarang kek atau mau minggu kek ya teman-teman. Tapi memang ada indikasi masih bisa turun aja, masih bisa nggak, masih bisa ya. Jadi nggak ada yang nggak ada ilmu pasti lah, pasti 100% naik, pasti 100% turun ya, nggak ada ilmu pasti seperti itu ya guys ya. Karena di kondisi seperti ini kita lihat juga galaunya itu di tanggal merah di hari Minggu dan hari Senin kita ya teman-teman, maksudnya di luar. Kemudian dari price actionnya ini masih bisa lebih mengarah ke breakout, makanya di sini spekulatif sekali gitu ya teman-teman ya. Yang kita harapkan pasti breakout, mana ada yang berharap breakdown gitu kan. Kita berharap breakout kemudian lanjut ke atas untuk menjemput para sangkuter gitu kan guys. Harapannya kan seperti itu ya guys ya. Jadi ini sekilas untuk menurut saya, pandangan saya mengenai pergerakan si Bitcoin terbaru ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu kalian dalam memutuskan atau istilahnya mau mengambil keputusan gitu ya, mau cicil koin pas kapan gitu ya guys ya. Jadi ini adalah salah satu sentimen juga yang udah saya sampaikan dari SoftBank ya teman-teman. Jadi itu aja teman-teman untuk info Bitcoin terkini hari ini ya teman-teman. Sekali lagi selamat weekend nih hari Sabtu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.